mengabdi, berinovasi, dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat. Lebih dari 1 dasawarsa, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan mengemban tugas mendukung pemerintah menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semangat untuk profesional dan handal, sejak tahun 2010 hingga penghujung tahun 2021, PPDPP telah berhasil melampaui target penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebesar Rp75,2 triliun, yakni realisasi 983.583 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di tahun 2021 ini ditutup dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP hanya dalam waktu 10 bulan. Terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, performa optimal PPDPP dalam pencapaian target ini tidak terlepas dari sinergisitas dengan pihak perbankan dan pengembang perumahan yang mengedepankan penguatan digital dan big data. Jejak langkah pengabdian PPDPP bermula pada tahun 2010 dengan terbentuknya Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan atau BLU PPP. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2015, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan diubah menjadi BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP. Selanjutnya, pada awal tahun 2019, diubah menjadi BLU Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau LPDPP. Dan di akhir tahun yang sama, BLU LPDPP diubah kembali menjadi BLU PPDPP hingga saat ini. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya, PPDPP senantiasa bergerak secara dinamis, melakukan inovasi dan terobosan baru. Hingga saat ini, kinerja PPDPP terus memperoleh pengakuan melalui berbagai penghargaan yang diberikan oleh publik. Cikal bakal menggeliatnya teknologi PPDPP saat ini berawal dari tahun 2016. Saat itu, PPDPP mentransformasikan layanan pencairan FLPP dari manual dan konvensional menjadi digital melalui sistem eFLPP. Inovasi tersebut terus dikembangkan dan disempurnakan sebagai upaya penguatan digitalisasi berbasis big data. Melalui aplikasi Sikasep, kini masyarakat dapat dengan mudah mencari rumah kapanpun dan dimanapun. Ketersediaan hunian yang disajikan pada aplikasi Sikasep ditunjang oleh dukungan para pengembang perumahan melalui website Sikumbang. Tentu saja, setiap rumah yang dibangun oleh pengembang harus memenuhi 4 aspek yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan aspek kemudahan. Layanan proses bisnis dengan bank pelaksana pun kian dimudahkan dengan adanya pengembangan sistem eFLPP terbaru yang lebih cepat dan efisien. Seluruh inovasi tersebut membentuk big data berbasis artificial intelligence yang mampu menyuguhkan data jumlah ketersediaan dan kebutuhan hunian di Indonesia secara real time. Digitalisasi dan big data adalah masa depan. PPDPP melakukan pengembangan dan penguatan digital dengan bersinergi bersama pihak-pihak terkait. Verifikasi identitas dan penghasilan calon debitur dilakukan secara otomatis dan terhubung langsung dengan data Dukcapil dan Ditjen Pajak, sehingga mampu mensortir ketepatan sasaran penyaluran. PPDPP juga menyadari keamanan data dalam alur dan proses bisnis program FLPP yang tersimpan dalam rangkaian sistem big data adalah prioritas utama. Sehingga untuk menjaga keamanan data tersebut, PPDPP bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE dalam hal pemantauan kualitas bangunan serta memastikan keterhunian rumah yang telah diterima oleh masyarakat. PPDPP melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kerjasama dengan Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi atau LPJK, kualitas bangunan rumah dapat dipastikan baik. Dan melalui kerjasama dengan PT PLN, PPDPP dapat memperoleh informasi konsumsi listrik rumah yang telah diterima masyarakat untuk memastikan keterhuniannya. Tentu saja, PPDPP memperhatikan potensi lahan yang akan dibangun oleh pengembang. Hal ini harus didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengurusan perizinan. Sedangkan untuk mendukung program pembiayaan perumahan, PPDPP bekerja sama dengan PT SMF untuk memberikan kemudahan bank pelaksana untuk memperoleh sumber pembiayaan sekunder.
Seluruh sinergi dan integrasi data digital PPDPP dengan stakeholder dalam proses pencairan dana FLPP dari PPDPP kepada bank pelaksana dilakukan secara real-time melalui sistem host-to-host dengan EFLPP versi terbaru yang mengedepankan kecepatan, kemudahan, serta akuntabel untuk meningkatkan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Tentunya juga dilatar belakangi oleh peran pemerintah yang saat ini perlu diperkuat, dan salah satunya bahwa tata kelola perumahan, tata kelola dalam layanan FLPP ini perlu diwujudkan secara digital. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sudah kami kembangkan saat ini, diharapkan nanti bahwa muncul kemitraan yang baik antara pemerintah, pengembang, dan perbankan di dalam menyalurkan dana FLPP. Begitu juga dari sisi masyarakat, tentunya dengan adanya aplikasi-aplikasi ini bahwa perlindungan konsumen menjadi lebih baik, masyarakat dipastikan mendapatkan rumah yang sesuai dengan standar-standar teknik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui penguatan digital, PPDPP membuktikan diri siap menghadapi segala tantangan, termasuk pada masa pandemi COVID-19 yang dampaknya dirasakan di berbagai sektor. Penyaluran dana FLPP yang dilaksanakan PPDPP terbukti terus berjalan selama masa pandemi COVID-19. Walaupun PPDPP harus menerapkan work from home secara penuh. Bagi sumber mata air di padang pasir, bisnis properti memberikan pengaruh yang kuat dan mendorong laju perekonomian Indonesia untuk bertahan dan bangkit. Program penyediaan perumahan di Indonesia menjadi prioritas pemerintah Bapak Jokowi sekarang ini. Tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya, walaupun kita ada refocusing pandemi, tapi subsidi perumahan terus ditingkatkan. Termasuk pada tahun 2022 nanti, insya Allah subsidi itu akan terus ditambah untuk bisa mempercepat pembangunan penyediaan perumahan khususnya bagi rakyat Indonesia. Karena disadari bahwa rumah bersubsidi ini dapat menggerakkan lebih banyak komponen-komponen industri perumahan selain untuk konstruksi perumahannya itu sendiri. Waktu akan terus menuntut perkembangan. Perubahan ke ranah digital menuntut sumber daya manusia yang tangguh dan mampu berkompetisi. PPDPP beradaptasi secara konsisten telah membuktikan kemampuannya dalam menjawab setiap tantangan di bidang perumahan. Capaian, inovasi, dan terobosan yang dilakukan PPDPP bukan hanya sekedar torehan cerita lalu, namun merupakan tanggung jawab yang harus dilanjutkan dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan undang-undang yang ditetapkan pemerintah, pada tahun 2022, pengelolaan FLPP beralih ke BP Tapera. Tahap berikutnya, FLPP ini akan dimasukkan atau menjadi bagian dari Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Saya kira itu sah saja karena diperintah oleh undang-undang. Yang saya ingin ingatkan adalah FLPP hanyalah sebuah bisnis model dan juga financial model. Financial modelnya sudah bagus, sudah terstruktur. Tinggal di-touch lagi bisnis modelnya. Karena apa bisnis modelnya? Misalnya, kalau ada yang berhenti di tengah jalan, terus apakah rumah-rumah itu boleh diperjualbelikan ke depan? Jadi ya masuk ke secondary marketnya belum. Kita diminta untuk melaksanakan plug and play, artinya di apapun infrastruktur yang ada di PPDPP semuanya beralih ke BP Tapera, termasuk dari sisi organisasi, SDM, IT, ketentuan, program-program, tidak ada yang berubah. Semuanya tinggal kami meneruskan. Mungkin kalau akan ada perubahan sedikit dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga service level bisa tetap terjaga dengan baik. Sepanjang Tapera itu posisinya hanya untuk menambah likuiditas, ya. Jadi nggak usah dibuat persyaratan-persyaratan bahwa mereka sudah adalah orang yang menabung. Bagaimana mereka menabung? Ya? Baru bisa mendapatkan fasilitas itu. Mungkin secara bertahap, pelan-pelan. Nanti begitu mereka bisa mencicil, maka sebagian cicilannya itu disetorkan untuk untuk tabungan. Jadi dia memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kita jangan misunderstanding atau misperception bahwa kalau sudah dengan TI semua akan selesai. Menurut saya itu enggak, tidak. Itu semua adalah
alat bantu, tapi yang menentukan ada SDM kita, niat kita. Dengan adanya niat tadi, komitmen dari semua asosiasi pengembang perumahan, dibantu dengan manajemen konstruksi yang berdasarkan IT, itulah baru dia akan menghasilkan yang optimal untuk membangun rumah bersubsidi yang berkualitas. Tidak ada kata selesai. Pemerintah masih memiliki segudang pekerjaan rumah di bidang pembiayaan perumahan. Apa yang telah dilakukan oleh PPDPP dapat menjadi titik tumpu untuk melakukan lompatan selanjutnya demi mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.